Selamat siang, dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang membongkar sepeda listrik untuk pertama kali. Kendalanya ini di gas tersendat-sendat. Langsung saja, ini alatnya sudah saya belikan. Cara mengidentifikasi pertama kali kerusakan pada sepeda listrik bagi pemula tanpa menggunakan alat khusus. Langsung saja ke langkah pertama. Untuk langkah pertama, pastikan sumber daya sepeda listrik ini berfungsi dengan normal. Kebetulan ini sepedanya ada 3 buah aki. Dipastikan dulu akinya itu normal. Soket-soketnya itu tidak longgar. Itu yang pertama kali dipastikan dulu. Ketika semua soket sudah normal, terus langkah kemudian tuh cek jalur-jalurnya ini. Jalurnya ini apakah ada yang korosi atau putus, itu disambung dulu. Terus sudah selesai jalurnya normal, kemudian ke gas, throttle gas. Di dalam gas ini ada yang namanya sensor, tipenya itu 49E kalau nggak salah, di dalam sini. Ini juga bisa, kalau rusak ini perlu diganti. Terus kemudian langkah keduanya kita masuk ke dinamo. Ketika akinya normal, controller juga normal, speed gas sensornya ini juga normal, masuk ke dinamo. Ke dinamo ada yang namanya sensor BLDC. Tempatnya di sini. Ada 3 buah. Sudah tak belikan. Tipenya 41F. 41F. Tak belikan 6 buah. Jadi kemarin itu tak belikan sensor gas, tak ganti, tak belikan ini. Tapi setelah tak ganti, ternyata penyakitnya masih sama. Tak pastikan akinya normal. Terus saya beli sensor dinamo 3 buah. Ini coba akan saya pasang, terus kemudian nanti dites. Untuk pergantian sensor dinamo yang perlu diperhatikan yaitu ketika pertama kali bongkar, itu letaknya di sini. Ini tempatnya ada 3 buah. Ini bekasnya kan dilem Korea, jadi agak sulit. Jadi perlu dikikis sedikit demi sedikit. Hati-hati, cara pengikisannya jangan sampai merusak kawat tembaganya ini. Jadi bentuknya kurang lebih sama seperti ini. Ini yang baru, yang lama tak belum. Oh, ada bekasnya ini. Sebentar. Udah tak buang. Ada 1 ini. Ini bekas copotan. Ini tanpa menggunakan alat khusus langsung saya ganti ya, karena apa? Harganya murah ini. Jadi sekali bongkar sensor gas sama sensor dinamo itu tak ganti. Tak usah dicek. Ini. Posisinya itu sangat press. Jadi dikikis satu persatu. Setelah dikikis selesai, pastikan ini ruangnya ini bersih. Jadi nanti ketika kita masukkan transistor atau sensor yang baru itu pas gitu. Ini contohnya. Untuk pemasangan
itu menghadap ke atas bagian angkanya ini, atau bagian yang tumpul ini menghadap ke atas. Ini tipenya sama 41F, ada 3 buah. Untuk pembelian sekalian kita ganti selongsongnya ini warna hijau ini. Harganya sama 2000-an. Ini 2000, ini 2000, kurang lebih ya, kurang lebih. Jadi sekalian diganti. Nah, ini saya panaskan solder dulu, yang tak pasang. Pemasangannya begini ya. Kalau untuk teman-teman yang pertama kali bongkar, sebelum dibongkar, sebelum diotak-atik itu difoto dulu, enggak apa-apa, untuk jaga-jaga nanti kalau lupa pemasangan. Ini posisinya ini dilem ya, tadi dilem. Ini lem bekas lemnya hitam. Nanti pemasangannya gini, ketiganya menghadap ke atas, dimasukkan sini, terus kemudian nanti di bawahnya ini ada semacam isolasi agar tidak nempel ke ini, tidak terjadi konslet sama solderannya ini. Terus langsung aja tak solder dulu. Ya, ini proses penyolderannya sudah selesai. Perhatikan ya, ini kaki-kakinya jangan sampai ada yang konslet atau tersambung antara 1, 2, 3. Ini perhatikan, ini pastikan tersolder dengan rapi. Ini juga. Nah, untuk selongsong ini gunanya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi konslet antara pin 1, 2, dan 3 ini. Jadi sekalian dibelikan ya. Nanti ini saya masukkan terus tak pasang. Ini ada 2 opsi pemasangan, dipasang sensornya dulu, atau maksudnya ini jangan disolder dulu, dipasang di rumahnya ini kemudian disolder. Atau opsi yang kedua seperti saya ini, disolder dulu terus kemudian dipasang ke pin ke rumahnya, ini ke tempatnya sensor. Nah, ini pemasangannya sudah selesai. Ini tadi tak lem agar sensornya itu tuh enggak gerak-gerak ya. Ini tak lem Korea. Terus jangan lupa ini pembatasnya semacam isolasi atau kertas, letakkan di antara PCB sensor dan tembaganya. Terus kemudian agar ini enggak gerak, ini perlu dilem. Ini kan bekasnya dilem, lem besi ini mungkin. Terus ini mau tak lem bakar karena enggak punya, agar enggak gerak-gerak gitu. Terus nanti kalau sudah, ini ada kabel tis di sini, gunanya untuk mengunci agar ini tidak terlalu bergerak. Ini gini misalnya. Ini dikunci dulu. Pastikan ini terkait dengan yang ada di belakangnya ini. Nah, liatin dulu. Nah, ini. Nah, kita tarik pelan-pelan. Butuh ketelatenan ya. Pastikan terikat dengan kencang. Yes. Kalau sudah, ini bekasnya kabel tis kita potong, dilebihin dikit aja nggak apa-apa. Nah, sekiranya sudah cukup ya. Ini lemnya, biarkan dingin dan mengeras. Terus nanti lanjut ke
magnet. Pastikan ini magnetnya daya lekatnya itu masih kuat ya, dibersihkan sekalian, ada debu-debunya ini. Nah, ini bekasnya lem tadi yang di sini, ini dibersihkan, dikerik dulu. Ini pastikan semuanya bersih, nanti dipasang di magnetnya sini. Ini proses mau tak pasang ke sini. Untuk proses pemasangan tutup ini pastikan lancar, tidak ada yang mengganjal ya. Pastikan press dengan rumah dudukannya ini. Nah, ini sudah selesai pemasangannya. Pastikan press seperti semula ya. Waktu pemasangan ini dibaut menyilang gini, sini terus seperti angka logo tambah gitu ya, menyilang, penting menyilang. Terus sudah press nanti bisa dikencengin satu-satu. Di sini mau tak pasang ke sepedanya langsung.